This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Pemirsa di seluruh Indonesia, siang ini kita akan bincang-bincang langsung dengan Nyi Tantri dan Bang Yos, pemirsa. Jadi Nyi Tantri dan Bang Yos adalah pemilik daripada Padepokan Nurul Hikmah, pemirsa. Kita ikuti terus, pemirsa, bincang-bincang dengan Bang Yos juga Nyi Tantri Padepokan Nurul Hikmah dari berbagai masalah baik kesehatan maupun masalah-masalah pribadi yang akan diatasi oleh dua pasangan yang harmonis ini. Ikuti terus, pemirsa, dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, kritik, komen. Diucapkan terima kasih. Selamat mengikuti. Kita akan lihat foto-foto dulu, pemirsa, yang telah dikerjakan dalam waktu sekian tahun. Berbagai macam foto kegiatan yang ada di ruang tamu Padepokan Nurul Hikmah. Tentunya berbagai baksos juga dilakukan oleh Nyi Tantri dan Bang Yos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, siang ini kita ada di Padepokan Nurul Hikmah. Kita akan bincang-bincang, pemirsa, dengan Nyi Tantri dengan Bang Yos tentang bagaimana kehidupan di dunia luar, tentang pengobatan herbal dengan metode-metode yang akan dijelaskan oleh Nyi Tantri dan Bang Yos. Kita ikuti terus, pemirsa, wawancara langsung dengan Nyi Tantri dan Bang Yos. Assalamualaikum, Nyi Tantri. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu, kita akan bincang-bincang, Nyi Tantri. Baik, pemirsa, kita akan bincang-bincang dengan Nyi Tantri dan Bang Yos ini tentang Padepokan Nurul Hikmah. Assalamualaikum, Nyi Tantri. Waalaikumsalam. Ini kan Nurul Hikmah sudah terkenal. Kita mau tanya ini tentang tahun berapa sebetulnya ini Nurul Hikmah ini didirikan? Berdirinya tanggal 19 bulan 3 tahun 2008. Gitu ya. Kemudian yang ditangani selama ini apa aja nih nanti? Termasuk penyakit apa nih? Silakan Nyi Tantri. Alhamdulillah, Nurul Hikmah menangani pengobatan medis dan non-medis, terutama dalam bidang terapi untuk terapi stroke. Terapi stroke yaitu yang kita keluarkan metode totok biji angin, yaitu penyembuhan si pasien. Apa itu biji angin itu, istilah di luaran biar lebih mengerti tentang biji angin? Biji angin itu yaitu gumpalan-gumpalan darah yang tersumbat di bagian urat-urat yang tidak berjalan dengan lancar. Gitu ya, jadi di semacam di terapi ya, di terapi kita seperti kita pijet biji angin itu supaya mencair, nanti supaya tidak terjadi peningkatan lagi, dan pengaliran darahnya juga bisa lancar. Itu herbalnya apa nih yang diberikan kepada pasien? Herbalnya rata-rata yang kita kasihkan itu hanya bersifat buah dan sayuran. Buah dan sayuran ya? Iya. Bisa disebutkan nggak salah satu buah dan sayuran ini? Contoh seperti penyakit darah tinggi, kita campur dua macam aja, seledri sama itu buah naga yang pada umumnya disebut dengan buah merah. Itu di blender ya? Di blender, baru disuruh seketika diminumkan sama pasien. Ini di luaran sana kan sering ada semacam orang-orang kesurupan ya, jadi itu ada istilah-istilah di dalam Islam itu ruqyah. Apakah Nyi Tantri juga menangani tentang itu nih? Insya Allah selama ini Nurul Hikmah memang menangani bidang itu. Sudah sering sekali yang punya problem kesurupan,
itu kesurupan massal ataupun kesurupan pribadi sendiri-sendiri gitu dari perorangan. Itu alhamdulillah selama ini sudah banyak juga yang berhasil untuk disembuhkan ketika kalau untuk Baik nih, jadi yang terakhir nih saya mau tanya-tanya nih tentang pasien di luaran sana. Ini kan banyak sering terjadi tentang rumah tangganya yang sering KDART atau bermarah-marahan, istri kabur, kemudian suami kabur mungkin, kemudian juga anak yang bandel. Itu gimana untuk Padepokan Nurul Hikmah ini? itu juga kita bisa menangani dari pasien itu selama ini, yang akhir-akhir ini juga dari dulu sampai detik ini yang masih laris ya, terutama problemnya ya masalah rumah tangga itu. Dan kita juga bisa menangani dari sistem datang langsung ke Padepokan atau dari sistem jarak jauh juga. Alhamdulillah sudah banyak yang menemukan titik hasilnya. Oh gitu ya, jadi jarak jauh bisa pakai WA gitu ya, atau Ya, komunikasi yang lain ya, video call. Jadi nanti syarat-syaratnya bisa dipaket atau gimana ya? Iya. Juga tentunya nanti juga biayanya harus transfer nih. Iya. Baik pemirsa, kita sudahi dulu dengan Nyi Tantri, nanti bisa ditambahkan lagi. Kita akan bincang-bincang sekarang dengan Bang Yos. Mungkin kita kena tipu lah tentang hal-hal seperti itu. Gimana menurut Bang Yos nih? Iya. Sampai sekarang korban-korban hipnotis Ya. dendam itu masih saja berjatuhan. Ya, Ya, ini sangat memprihatinkan sebenarnya. betul ya. Ya. Padahal sebenarnya ilmu hipnotis itu bisa dipelajari. Oh. Jadi kalau orang mempelajari ilmu hipnotis, insya Allah dia tidak gampang kena hipnotis, walaupun Gitu tetap ya. aja masih bisa kena hipnotis. Gitu ya. Karena hipnotis ini memang mungkin ujian ya, Ya. ujian dari yang Maha Kuasa untuk orang-orang tertentu. Sehingga walaupun banyak juga sih saya melihat teman-teman saya praktisi hipnotis yang masih kena hipnotis juga. Gitu. Nah, namun demikian bukan dalam artian itu saja hipnotis ini bekerja. Jadi kalau di sini kami memanfaatkan hipnotis ini untuk terapi, untuk pengobatan ya. Pengobatan ya. Ya, jadi untuk meningkatkan supremasi seseorang yang tadinya mungkin orangnya itu suka minder, nggak berani bergaul, gitu ya, terus pelajaran suka sulit nangkap anak-anak itu. Nah, itu seringkali kami mendapatkan pasien itu anak-anak yang nilainya tadinya doremi akhirnya bisa dapat nilai bagus, bahkan ada yang sempat menjadi bintang kelas lah, artinya terbukti mereka itu setelah kita terapi bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kan gitu ya. Ya alhamdulillah. Kemudian supremasi di dalam olahraga. Misalnya dulu saya juga pernah mendapat klien ya, pemain-pemain atlet taekwondo. Nah, itu dari Kalimantan Timur. Itu kita lakukan terapi, kita berikan motivasi menggunakan metodologi hipnotis. Dari 16 orang yang dikirim ke Semarang itu semuanya dapat medali kan? Gitu ya. Iya. Ya walaupun tidak semua medali emas. Iya. Tapi mereka pulang juara umum. Nah, tahun berikutnya ada lagi taekwondo turnamen seluruh Indonesia itu di Malang. Akhirnya kontingen Semarang sendiri, Jawa Tengah yang mewakili Jawa Tengah itu memanggil saya untuk memberikan motivasi. Nah, kita praktekkan lagi dan ternyata alhasil pulang dari Malang mereka juga juara umum kan? Jadi hipnotis selain tadi yang ada negatifnya, sebenarnya positifnya justru jauh lebih banyak. Ya. Jadi untuk hipnotis atau hipnoterapi itu bisa untuk penyembuhan stroke katakanlah. Gimana itu? Iya. Jadi juga banyak juga. Ya. Penderita stroke itu yang bisa kita terapi menggunakan metode hipnotis gitu ya. Itu juga bisa. Bahkan pernah juga orang tadinya nggak bisa jalan datang di sini. Begitu kita berikan motivasi atau kita terapi pakai hipnotis, langsung dia bisa berdiri, bisa jalan gitu. Gitu ya. Ya pernah juga kasus lain ya. Bukan saya nih, kebetulan ini teman saya. Orang ini
mengalami kebutaan tadi. Tapi setelah diperiksakan ke dokter mata tidak ada gejalanya itu tidak ada kerusakan dalam mata. Nah, akhirnya mereka ketemu seseorang diminta untuk coba dibawa ke hipnoterapi. Nah, setelah di hipnoterapi mereka dilakukan terapi pakai hipno, ternyata itu setelah diregresi istilahnya tak. Kenapa penyebab dia itu sampai kebutaan itu karena tekanan pikiran yang terlalu tinggi. Tekanannya tinggi, bisa kita relaksasi dan setelah 2 jam dilakukan relaksasi, bangun itu bisa melihat lagi. Iya, itu luar biasa juga. Jadi kadang-kadang memang ada penyakit-penyakit itu yang tidak ada penyakitnya, tapi karena tekanan pikiran yang tinggi saja. Nah, itu setelah dilakukan relaksasi menggunakan metodologi hipnotis, setelah dia bisa mereda, alhamdulillah penyakitnya sembuh dengan sendirinya. Berarti di luar sana kalau kepingin belajar gimana nih? Bisa nggak nih? Ya, bisa saja. Bisa belajar. Di alamat mana nih Bang Yos? Kenapa? Alamatnya mana nih kalau mau belajar? Alamatnya kalau di sini nih di Semarang, Jalan Kebonharjo. Iya. Yang 3, nomor 3 ya. 4. Satunya apa nih? Ya. Kebonharjo 1 apa nih? Enggak. Kebonharjo Gang 3, nomor 44. RT 4 RW 6 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang. Semarang ya? Semarang ya. Jawa Tengah ini ya? Belakang Stasiun Tawang kan? Betul ya? Ya. Ya, jadi pemirsa di seluruh Indonesia yang mungkin mau belajar atau mau terapi bisa datang ke Bondarjo ya? Iya. Gang 3 nomor 44 RT 04 RW 06 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kita akan tanya sekali lagi nih tentang bagaimana sih kehidupan tentang gendam ini. Kan gendam juga apakah mirip-mirip dengan hipnotis ini Pak Bang Yos? Iya, ya dibilang mirip itu kan identik ya. Iya. Ya sebenarnya ada identiknya juga, gendam itu ada identik. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa orang itu bisa kena gendam atau kena hipnotis itu yang pertama itu kalau diiming-imingi tadi. Diiming-imingi ya. Yang kedua ditakut-takuti ya. Ya, jadi kadang-kadang itu yang diiming-imingi itu misalnya mau dapat keuntungan besar nih. Misalnya nanti kalau dapat samurai keuntungannya sekian miliar. Oh, gitu, nah, iya. itu nggak taunya cuman diplorotin aja. Gitu. Nah, ditakut-takuti misalnya suami Anda kecelakaan, ini lagi ditangkap polisi. Nah, ini perlu damai, uang damai, diminta uang damai, ya. Atau anak Anda ketangkep razia polisi, takut-takutin itu tengah malam telepon datang, anaknya katanya ditangkap polisi, butuh uang damai, akhirnya disuruh transfer dan sebagainya. Jadi dimingi-mingi juga bisa ditakut-takuti. Oh, gitu ya. Nah, itu yang secara paling banyak ya yang terjadi gitu kan. Cukup ya. Baik pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi bincang-bincang ini mudah-mudahan manfaat. Kita langsung ketemu dengan Nyi Tantri, kemudian Bang Yos. Mudah-mudahan di luar sana bisa mengikuti tentang video ini. Dan jangan lupa selalu komen untuk kritiknya. Kami terima di Ki Ageng Rogojiwo. Assalamualaikum Nyi Tantri. Terima kasih Bang Yos. Pegang ini bagian belakangnya bisa. Kita akan rasakan bagaimana terapi Bang Yos Nurul Hikmah. Nurul Hikmah bisa. Kita akan rasakan bagaimana terapi Bang Yos. Ini orangnya. Ya, kita mau coba terapi biji angin. Ya, siapa tahu di dalam badannya Ustadz ada angin-angin yang tidak mau berjalan sehingga menyumbat pembuluh darah. Kita coba terapi, mudah-mudahan ada hasilnya. Ini yang kita rasakan kan sering pusing, kemudian di entong-entong itu sering sakit karena sering naik sepeda motor, keliling-keliling, kemudian sering kena angin pemirsa. Nah ini mencoba dihilangkan ini pemirsa. Jadi yang sering naik sepeda motor atau sering naik mobil tapi pakai AC itu juga pengaruh di badan nggak enak pemirsa. Jadi mencobanya dengan
dikeluarkan ini. Tadi sudah dijelaskan sama Nyi Tantri itu tentang apa, angin itu apa nih Tantri? Tentang biji angin ini bocah. Ini kita akan praktekkan nih. Biji angin itu apa sih? Ternyata biji angin itu yang dimaksud adalah penyumbatan di saraf-saraf yang ada di tubuh manusia pemirsa. Jadi nanti kita akan perkenalkan dengan pemirsa tentang biji angin. Apa sih biji angin? Nah ini nanti kita akan merasakan untuk menghilangkan biji angin. Karena biji angin itu ada di tubuh manusia yang tersumbat. Mungkin pengentalan darah, mungkin penyumbatan di aliran-aliran yang lain. Nah ini baru dipegang ini biji angin. Jadi dengan istilah terapi biji angin ini nanti pemirsa bisa datang ke Padepokan Nurul Hikmah nih, bisa ketemu dengan Nyi Tantri, bisa ketemu dengan Bang Yos langsung. Jadi yang punya masalah-masalah di luar sana tentang keluh kesah, baik tentang medis maupun tentang non medis, nanti bisa ke Nurul Hikmah bisa. Jadi berbagai macam keluhan-keluhan nanti biar konsultasi dengan Nyi Tantri atau dengan Bang Yos biar ditangani bisa. Termasuk gejala-gejala stroke mungkin atau kesemutan mungkin. Nah ini di pundak ini memang, nah ini terasa sekali ini, terasa sekali rasanya sakit-sakit enak bisa untuk menghilangkan biji angin itu bisa. Memang keluhan-keluhan laki-laki biasanya di pundak, di entong-entong itu pinggang bisa. Di pinggang itu memang sangat sering sekali. Ini kepala pusing, kecapean, sering duduk, kemudian kebanyakan angin. Ini nanti bisa dihilangkan ya dengan cara-cara terapi biji angin yang ada di Padepokan Nurul Hikmah ini. Ini cukup terasa yang di pundak ini. Nah, ini cukup terasa, memang tempatnya di situ ini. Ini tangannya ini sudah ahli nih, jadi nggak usah ditunjukkan, ini sudah mencari sendiri nih mungkin tangannya ini. Nah itu memang di situ tempatnya nih. Jadi Nurul Hikmah ini juga tidak hanya untuk masalah-masalah non medis, juga medisnya nanti bisa konsultasi aja, karena herbal itu diberikan oleh Nyi Tantri dan Bang Yos ini tentu beda-beda sesuai dengan keluhan-keluhan penyakit yang dideritai para pasien di luar sana nanti. Tentunya nanti akan diarahkan, akan diberitahu cara-caranya untuk mengonsumsi supaya tidak salah. Jadi apa instruksinya dari Nyi Tantri dan Bang Yos nanti supaya diikuti. Kalau tidak mau mengikuti kemudian sembarangan buatnya, nanti tidak akan tepat. Mungkin juga akan dibawahi doa-doa ya, doa-doa oleh Nyi Tantri dan Bang Yos. Nanti doa-doanya itu mungkin bisa diamalkan di rumah sambil wirid-wirid dan sebagainya di rumah. Nanti amalan-amalan yang diberikan itu akan menambah kesehatan pemirsa. Nah, ini memang sangat sakit ini untuk merasakan selama ini udah lumayan ini ya. Keluhan-keluhan di kanan kiri entong ini memang karena yang satu untuk gas, yang satu untuk kopling ini, rem. Jadi sering sekali memang di daerah-daerah entong-entong ini ya. Ini memang sudah pengalaman ini untuk mengerjakan tentang terapi biji angin ini. Jadi untuk terapi di luar memang belum pernah nih memakai nama biji angin. Jadi mudah-mudahan biji angin hanya dipakai oleh Padepokan Nurul Hikmah ini. Jadi di luar sana memakai nama lain aja, khusus nama
dijangin ini biar dipakai oleh Padepokan Nurul Hikmah pemirsa. Ini tadi malam sampai terasa sampai dalam ini terasa banget ini. Waduh, waduh. Ini kena di sarafnya nih, jadi terasa. Nah, wah, ini terasa sekali. Ini terasa bisa pas di titik-titik tadi, terasa di titik-titik tadi ini memang tembus ke dalam rasanya, ini mengena sekali ini. Jadi pemirsa di luaran sana bukan hanya seperti ini yang dikerjakan oleh Bang Yos, tapi juga seperti stroke ya Bang ya? Iya. Ya. Stroke ya. Kita juga menangani stroke. Sudah banyak yang berhasil, Pak. Ada harinya nggak Bang Yos? Enggak setiap hari. Setiap hari ya? Ya, cuman kalau malam Jumat Ya. kita kasih gratis. Wah pemirsa, malam Jumat gratis pemirsa. Waduh, ini bisa penuh nih. Gratis untuk yang punya keluhan apa ini Bang Yos? Apa Stroke. aja? Apa Ya, aja? terutama stroke ya. Dari jam berapa Bang Yos? Dari habis isak lah ya kita. Dari habis kerja. dari habis Isya pemirsa Udah selesai. sampai selesai. Ya. Waduh, hebat ini, wah tenaga dentang. Nanti ada juga murid-murid yang bantu. Oh, gitu. Ya. Ya pemirsa, jadi nanti ada tenaga ahlinya juga pemirsa, nggak usah takut. Ada tenaga ahlinya yang akan membantu Bang Yos. Tentunya murid yang sudah dididik dengan baik bisa membantu pencapaiannya Bang Yos dan Nitantri pemirsa. Nggak usah takut. Malam Jumat ke sini. Semua malam Jumat ya ini. Ya. Malam Jumat sembarang ya, nggak usah pakai kliwon, nggak usah pakai legi ya. Semua malam Jumat pemirsa, datang aja ke Padepokan Nurul Hikmah. Nanti biar diterapi apa keluhannya. Ya, terutama yang punya penyakit-penyakit yang berat mungkin, semutan, apa pinggang sakit, apa stroke, gejala stroke lah, silakan nanti. Bal palsy ya, kemarin ada yang bal palsy itu mukanya merah, mukanya aja baru tak. Itu namanya apa Pak? Bal palsy. Bal palsy? Iya. Itu istilahnya ya semacam stroke ringan gitu ya. Oh gitu ya. Dan insya Allah 2 minggu di sini kita terapi terus kembali. Oh jadi mulut merah itu namanya bal palsy ya? Iya. Sampai kelopak matanya nggak bisa nutup, Pak. Oh, Jadi tidurnya melek. itu gejalanya apa tuh Bang ya? AC ya kayaknya. AC ya? Iya, karena kena semburan AC mobil gitu ya. Di kantor juga itu kalau posisi AC-nya mungkin di atas punggung gitu kan. Itu biasanya di muka kenanya aja. Itu saraf betul ya. Gitu. Kalau pikiran sama hati gimana? Kalau pikiran Bisa nanti kita itu pakai metode di relaksasi pakai hipnosis ya. Ya, nanti kita mengurangi beban pikiran. gitu ya? Ya. Ya, sampah-sampah yang ada di pikiran kita keluarkan. Oh gitu ya. Jadi nanti memorinya jadi agak ringan gitu kan. Jadi bagaimana caranya membuat hati senang gitu ya? Iya. Senang. Jadi nanti memori otak itu kita kurangi bebannya supaya agak kosong sehingga pengalaman yang senang-senang yang ditinggalkan. Pengalaman yang buruk-buruk yang menyakitkan kita keluarkan, Itu ya. kita tidak membebani. Mantap besar. Relaksasi ya. Metodenya nanti pakai regresi istilahnya kalau istilah ilmu hipnotisnya ya. Regresi ya, oke. Regresi ya. Ini aduh. Ini terasa sekali ini aduh. Ini angin jalanan ini pemirsa, angin jalan.
Kerjanya sering di jalan terus maksudnya. Muter-muter terus. Udah nanti teman-teman dari media juga nih nanti kita kirimin videonya lewat YouTube. Teman-teman grup media nih, wartawan-wartawan yang kecapean ini yang ada di Indonesia nanti bisa ke Tanjung Mas nih sambil rekreasi ke laut nih karena rumahnya dekat pelabuhan ini. Gang 3 ya. Jadi nanti kalau dari Tawang itu tinggal ke arah utara ya. Masuk utara kita dari kereta api. Nah, dari kereta api belok ke kanan nanti tuh. Nanti ada musola itu. Sebelum musola masuk di Gapuro itu. Gapuronya tadi warna apa ya? Merah ya. Nanti masuk di gang itu, gang 3 nanti ada rumah warna hijau ya, hijau pupus. Itu alamatnya di sana udah. Gampang dicari kalau dari stasiun Tawang, gampang dicari. Dari Pasar Juar juga gampang dicari. Dari Beda Belendo atau Kota Lama juga gampang dicari Mas ya. Berapa? Iya, pada bulan 5 ini gampang dicari alamatnya dari rel kereta api itu antar pos induk itu. Ini misalnya jadi sering pusing ini misalnya. Terasa sekali. Nah, itu ada seperti gerunjel-gerunjel itu misalnya di pundak kiri. Mungkin yang dimaksud apa tadi biji angin namanya? Itu ini mungkin ya, gerunjel-gerunjelnya ini ada kayak seperti biji-bijian yang terasa nih di badan. Gerunjel-gerunjel itu. Nah ini yang dimaksud biji angin ini. Ada kayak kerikil-kerikil kecil di tubuh ini terasa nih. Itu yang dimaksud biji angin ini. Ini memang perlu dihancurkan supaya jalannya darah stabil lagi. Sudah hilang. Cukup ya? Cukup ya. Baik. Mudah-mudahan Amin. enteng. Cukup pemirsa. Wah, terima kasih. Rasanya sudah cukup enak. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ini buat saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Jangan lupa nanti pergi ke Padepokan Nurul Hikmah. Ini Bang Yos. Terima kasih Bang Yos. Sama-sama. Oke. Sehat terus. Oke. Assalamualaikum. Salam.